Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Para pendengar yang terhormat, Rasulullah SAW bersabda, hasad memakan habis kebaikan seperti api memakan habis kayu bakar. Hadis ini menunjukkan salah satu bahaya besar dari hasad atau kedengkian, yaitu bahwa ia menjadi virus yang menghancurkan seluruh amal soleh kita yang hancur dibuatnya akibat hasad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling memutuskan persaudaraan, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling berpaling, hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis lainnya meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yang duduk bersama para sahabatnya. Saat itu Rasulullah SAW berkata, akan datang di hadapan kalian seorang penghuni surga. Lalu muncullah seorang lelaki dari kaum Ansar. Ia baru saja berwudu sehingga air menetes dari janggutnya. Ia menggepit sandalnya pada tangan sebelah kiri. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali berkata di hadapan para sahabat, akan datang di hadapan kalian seorang penghuni surga. Tak lama kemudian muncul lagi lelaki Ansar itu. Kejadian ini berulang pada hari ketiga dan orang Ansar yang sama kembali muncul. Abdullah bin Amr bin As sangat ingin tahu amal apa yang dilakukan lelaki Ansar itu sampai 3 kali disebut Nabi SAW sebagai penghuni surga. Ibnu Amr lalu mendekati orang itu. Ia berpura-pura telah bertengkar dengan ayahnya sehingga ia meminta izin untuk tinggal beberapa hari di rumah si lelaki Ansar. Singkat cerita, selama Ibnu Amr berada di tempatnya, ia berusaha untuk mengintip keseharian lelaki itu. Ia penasaran akan amal soleh yang dilakukan si pemilik rumah itu. Ternyata Ibnu Amr tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Waktu malam tidak diisi oleh lelaki Ansar dengan sholat tahajud ribuan rakaat. Bahkan lelaki Ansar itu baru bangun menjelang subuh sehingga ia sedikit sekali sholat malam. Setelah 3 hari berturut-turut Ibnu Amr tidak menemukan amalan yang istimewa. Ia pun berterus terang kepada pemilik rumah bahwa sebenarnya ia tidak bertengkar dengan orang tuanya. Ia hanya ingin tahu amal soleh apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga Rasulullah SAW menjulukinya sebagai penghuni surga. Abdullah bin Amr bertanya, saya tidak melihat amal kamu yang banyak. Lalu apa yang menyebabkan kamu sampai pada kedudukan yang tinggi itu? Laki Ansar menjawab, amalku memang hanya seperti yang kau lihat. Ketika Ibnu Amr mulai meninggalkan rumah itu, laki Ansar memanggilnya dan berkata, aku memang tidak melaksanakan amal kecuali apa yang telah aku lihat. Hanya saja aku tidak menyimpan dalam hatiku upaya untuk menipu sesama kaum muslimin. Aku tidak menyimpan dalam hatiku kedengkian terhadap seorang pun akan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Abdullah bin Amr berkata, itulah yang telah menyampaikanmu pada derajat yang tinggi. Tapi itu pula yang aku tidak sanggup melakukannya. Laki Ansar itu mencapai surga bukan karena amal yang banyak, melainkan karena hati yang bersih. Hati yang tak pernah menanam kedengkian kepada orang lain. Orang yang beramal banyak tetapi sering mendengki amalnya akan hilang. Amal itu termakan oleh sifat hasad seperti kayu
yang membakar api. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, penyakit yang menular telah menimpa pada umat sebelum kamu dan menghancurkan mereka, yaitu kedengkian dan kebencian. Sungguh, kedua-duanya itu membinasakan. Tidak mungkin habis. Tidak menghabiskan rambut, tetapi menghabiskan agama. Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu belum dihitung beriman sebelum kamu saling mencintai. Ingatkah kamu, aku kabarkan suatu amal yang akan mengokohkan kecintaan di antara kalian, yaitu sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Nabi SAW menyebutkan sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena hasad atau kedengkian. Kemudian Rasulullah bersabda, hampir-hampir kemiskinan itu menjadi kekufuran dan hampir-hampir kedengkian itu mengalahkan takdir. Yang dimaksud Nabi SAW, Allah SWT telah menetapkan takdir bagi manusia dalam kehidupannya masing-masing. Tapi Allah juga bisa mengubah takdir yang telah Dia tetapkan. Allah bisa menghapus atau memperkuat takdir yang telah Ia tetapkan. Semua itu tercantum dalam Ummul Kitab. Seorang misalnya telah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz bahwa ia akan memperoleh rezeki yang berlimpah pada tahun ini. Tetapi kemudian orang itu menyimpan kedengkian kepada seorang muslim. Allah hapuskan ketentuan itu dan Dia ganti dengan ketentuan yang lain, yaitu kecelakaan bagi orang yang dengki. Kedengkian termasuk dosa yang mempercepat kecelakaan. Alkisah seorang raja memerintah di suatu negeri. Pada suatu hari, seorang datang ke istananya dan nasihati raja. Balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada baginda. Tetapi jangan hiraukan orang yang berbuat dengki pada baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kita jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup kita biarkan saja. Dan hadir di istana itu seorang yang pendengki. Sesaat setelah si pemberi nasihat pergi, ia menghadap raja dan berkata, tadi orang itu berbicara kepadaku bahwa mulut baginda bau. Jika baginda tak percaya, panggillah ia keesokan harinya. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia pikir mulut baginda bau. Raja tersinggung dan berjanji akan memanggil sang pemberi nasihat keesokan harinya. Sebelum orang itu dipanggil, terlebih dahulu si pendengki menghampirinya dan mengundang ia untuk makan bersama. Si pendengki memberi orang itu banyak bawang dan masakan berbau tajam, sehingga mulut si pemberi nasihat itu menjadi bau. Esoknya ia dipanggil raja dan kembali ia memberikan nasihat yang sama. Raja lalu berkata, kemarilah mendekati aku. Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekati raja dan menutupi mulutnya sendiri karena khawatir bau bawang yang tak sedap akan tercium dari mulutnya. Melihat orang itu menutupi mulutnya, raja pun berkesimpulan bahwa orang ini memang bermaksud untuk menghina dirinya. Ia menulis surat dan memberikannya kepada orang itu. Bawalah surat ini kepada salah seorang menteriku, ucapkan pada orang itu. Niscaya ia akan memberikan hadiah kepadamu.
Sebetulnya yang ditulis raja itu adalah dalam surat itu bukanlah hadiah. Raja sudah sangat tersinggung sehingga ia menulis, "Jika engkau berjumpa dengan pembawa surat ini, sembelihlah ia, kuliti tubuhnya, ke dalam kulit tubuhnya masukkan jerami dan bawa kepalanya kepadaku." Pergilah si pemberi nasihat dari istana tadi. Di pintu keluar ia berjumpa dengan si bedengki. "Apa yang dilakukan raja kepadamu?" Pedengki itu ingin tahu. "Raja menjanjikanku hadiah dari salah seorang menterinya," jawab si pemberi nasihat, seraya menunjukkan suratnya. "Kalau begitu, biar aku yang membawanya," ucap si orang pendengki tadi. Akhir cerita, orang yang mendengki itulah yang kemudian celaka dan mendapat hukuman mati. Pesan moral dari cerita ini ialah orang dengki itu akan dicelakakan oleh kedengkiannya sendiri. Janganlah cemas jika ada orang yang mendengki kita. Allah akan membantu kita dengan mencelakakan orang itu. Ia akan tersiksa akibat kedengkiannya sendiri. Meskipun kita dianjurkan untuk membiarkan orang yang berbuat dengki, hal itu tidak berarti bahwa dengki tidak mendatangkan bahaya apapun untuk kita. Kedengkian orang terhadap kita dapat mendatangkan fitnah, menyebarkan aib, dan mencelakakan kita. Oleh karena itu, Allah menurunkan satu surat khusus dalam Al-Quran yang isinya memohonkan perlindungan dari bahaya orang dengki dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia melancarkan kedengkiannya. Surah Al-Falaq ayat 5. Para pendengar, secara singkat, hasad atau dengki dapat diartikan sebagai kebencian terhadap adanya nikmat pada diri orang lain dan keinginan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nikmat pada diri orang lain itu bisa berupa kekayaan, kecantikan, kehormatan, dan kasih sayang orang lain kepadanya. Jika kita ingin memperoleh nikmat yang didapat oleh orang lain tetapi tanpa disertai dengan harapan agar nikmat tersebut lepas dari tangan orang itu, kita tidak jatuh ke dalam hasad. Hal seperti itu dinamakan ghibah. Nabi Muhammad SAW bahkan menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Ada dua kedengkian yang disunahkan kepada kaum muslimin. Pertama, jika kalian melihat ada seorang muslim yang mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, lalu kalian ingin seperti dia. Yang kedua, jika kalian melihat ada seorang kaya yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah, lalu kalian ingin seperti dia." Inilah yang disebut dengki ghibah. Kita ingin memperoleh nikmat seperti orang kaya yang menafkahkan hartanya itu tanpa menginginkan agar harta itu hilang dari tangannya. Kita bisa menilai apakah hati kita mengidap hasad atau tidak dengan membaca pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Saya benci melihat orang yang kaya, pintar, cantik, atau lebih disayangi orang daripada saya. Saya ingin mengalahkan dia dalam kekayaan, kecantikan, dan kepintaran. Saya tidak senang ia bertambah kaya, bertambah cantik, dan bertambah pintar. Saya senang mendengarkan pengujian orang lain terhadap orang itu. Saya senang mendengarkan pergunjingan orang lain terhadap orang itu. Saya berusaha menjatuhkan orang itu dengan berbagai cara. Saya benci kehadiran atau keikutsertaan dia dalam acara yang saya ikuti. Saya senang jika orang itu kehilangan kekayaan, kepintaran, kecantikan, dan kasih sayang orang kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tes
sederhana untuk mengetahui adanya hasad dalam hati kita. Jika ada salah satu saja dari hal-hal tersebut yang sesuai dengan diri kita, itu berarti kita sudah mengidap virus hasad. Meskipun demikian, tes ini belum dapat menunjukkan tingkat hasad atau tingkat kedengkian yang ada pada kita. Para pendengar, untuk mengetahui seberapa parah tingkat penyakit hasad yang merusak dalam diri kita, kita dapat mengikuti tes berikut ini. Tingkat hasad pertama adalah jika kita berusaha menyaingi orang lain untuk memperoleh nikmat yang ia miliki. Kehidupan kita menjadi ditentukan oleh nikmat yang orang lain terima. Misalnya, tetangga kita membeli televisi baru, kita lalu berusaha untuk memperoleh televisi seperti yang ia beli, atau bahkan yang lebih mahal. Tetangga kita membangun pagar rumah baru, kita lalu ingin juga membangun pagar baru. Kalau bisa pagar yang jauh lebih tinggi. Padahal kita tak membutuhkan televisi atau pagar baru. Sebenarnya kita tak membenci orang itu. Kita hanya ingin menyaingi orang itu. Perilaku kita menjadi dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Inilah hasad pada level yang paling rendah. Pada level kedua adalah jika kita membenci orang lain yang memperoleh nikmat yang tak bisa kita miliki. Misalnya, kita bukan orang kaya dan kita membenci orang kaya. Kemudian yang ketiga ialah jika kita tak hanya membenci orang yang memperoleh nikmat, tetapi kita juga berusaha agar orang itu kehilangan nikmat yang dimilikinya. Kita berusaha untuk membuat orang lain yang kaya agar jatuh miskin dan kehilangan hartanya. Kita gagalkan usahanya. Kemudian tingkat keempat ialah ketika kita berusaha agar hanya diri kita yang mendapatkan nikmat. Kita tidak mau ada orang lain yang memperoleh nikmat. Kita ingin menjadi orang yang tidak tertandingi. Jika kita orang pintar, kita menginginkan agar semua orang bodoh, semua orang yang lain bodoh. Jika kita orang yang kaya, kita senang jika semua orang yang lain miskin. Kita merasa hanya kita yang berhak untuk mendapatkan semua nikmat itu. Kemudian hasad dalam tingkat kelima ialah jika kita tidak mempersoalkan apakah kita memperoleh nikmat atau tidak. Yang penting semua nikmat itu hilang pada diri orang lain yang kita dengki. Contoh dari hasad dalam tingkat tertinggi ini diceritakan oleh Ayatullah Mutahhari. Pada zaman dahulu, seorang majikan membeli budak belian dari pasar. Sesampainya di rumah, budak itu amat dimanjakan tuannya. Ia diberi makanan yang banyak dan pakaian yang indah. Ia tak diberi pekerjaan apapun. Tentu saja budak itu keheranan akan perlakuan tuannya yang berlebihan. Malam harinya tuan itu memanggil budaknya. Kamu tahu mengapa aku memanjakanmu? Budak itu menggeleng. Sang tuan melanjutkan ucapannya. Itu karena aku menyimpan tugas yang sangat penting untukmu. Aku akan berikan hadiah sekantung uang emas jika kau melaksanakan tugas itu. Tengah malam ini pergilah bersamaku ke atap rumah tetanggaku. Di tempat itu potonglah leherku. Setelah itu larilah kau dengan membawa hadiah uang dariku. Budak itu ketakutan dan tidak mengerti mengapa Tuan menginginkan aku berbuat seperti itu. Si Tuan menjawab, tetanggaku memiliki usaha yang amat maju. Keluarganya juga sangat bahagia. Anak-anaknya berhasil dalam hidup mereka. Aku tak tahan setiap hari melihat kesuksesan tetanggaku itu. Jika aku ditemukan tewas di atas atap rumah mereka, polisi tentu akan mencurigainya, si pemilik rumah itu, dan mereka akan segera menjeblosnya ke penjara. Membayangkan itu, ia
Masuk penjara sudah menjadi kebahagiaan yang besar untukku. Inilah kedengkian yang sudah mencapai puncaknya. Ia tak peduli lagi akan dirinya selama tujuannya tercapai, yaitu mencelakakan orang yang ia dengki. Sebab timbulnya hasad atau dengki adalah beberapa hal yang mengakibatkan orang menderita penyakit hasad. Pertama, permusuhan. Kita mudah berubah menjadi pendengki yang besar jika ada orang yang memusuhi atau menzalimi atau menyakiti kita. Dalam diri kita tumbuh dendam yang akhirnya melahirkan kedengkian. Sebab kedua adalah ta'azus. Artinya, perasaan bahwa diri kita tinggi dan mulia yang disertai dengan perasaan tidak suka jika ada orang lain yang lebih tinggi atau mulia. Kita merasa diri saleh dan tidak ingin ada orang yang lain yang soleh. Kita takut jika ada orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Sebab yang ketiga adalah takabur. Mirip dengan ta'awuz. Dalam takabur, kita merasa diri lebih tinggi dan memandang rendah orang lain di bawah kita. Takabur juga dapat melahirkan hasad. Sumber timbulnya hasad yang keempat adalah takjub. Hal ini terjadi jika kita mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan nikmat kepada orang lain, padahal kita merasa kita lebih pantas menerimanya. Orang yang rajin sholat misalnya di malam hari mempertanyakan Tuhan mengapa orang lain yang lebih sedikit ibadahnya memperoleh nikmat yang lebih banyak. Sebab kelima timbulnya hasad adalah jika kita bersaing dengan orang lain untuk satu keinginan yang sama. Misalnya dalam sebuah keluarga, orang tua hanya memberikan pujian kepada salah seorang anaknya, sementara yang lain dijatuhkan. Anak-anak itu akan bersaing untuk memperoleh pujian orang tuanya. Di antara anak-anak itu, kedengkian akan tumbuh subur. Para pendengar yang beriman, teknik mengobati hasad adalah ada dua cara. Pertama, dengan ilmu dan dengan amal. Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam mengobati hasad dengan ilmu, harus disadari bahwa dengki itu merugikan kita, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Secara duniawi, orang yang dengki akan mengalami frustasi. Jika kita mendengki orang lain yang mendapat nikmat, kita akan kesulitan. Kita tak mungkin dapat mengatur jatuhnya nikmat yang datang dari Tuhan. Kita akan dilanda stres karena melihat orang lain yang kita dengki terus mendapatkan kenikmatan. Selain itu, hasad juga mendatangkan tekanan psikologis yang dapat berdampak terhadap keadaan fisik. Imam Ali berkata, sehatnya jasad adalah karena sedikitnya hasad. Tubuh kita akan menjadi lebih sehat jika kita menghapus rasa dengki di hati kita. Hasad merugikan kita secara ukhrawi. Di akhirat, orang yang dengki akan dihapus amalnya. Kedengkian akan menghancurkan catatan amal soleh yang dilakukan. Kedengkian juga akan menghilangkan iman. Menurut Al-Ghazali, jika seseorang dengki kepada orang lain, sebetulnya orang itu sedang mempersoalkan keadilan Tuhan kepada hambanya. Ia tidak mau menerima qada dan dari Allah SWT. Ia ingin ikut mengatur perolehan nikmat yang diberikan Allah karena menentang ketentuan Allah. Ia dihitung sebagai orang yang tidak menjalankan syariat agama atau sebagai seorang yang kafir. Ia telah melanggar rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Ia tidak percaya akan baik dan buruk yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kerugian ukhrawi selanjutnya ialah ia akan berpisah dengan para solihin pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari akhirat manusia akan digabung bersama orang yang ia cintai. Orang soleh mencintai sesama manusia. Ia tak pernah menyimpan dendam dan kedengkian. Di akhirat manusia akan digabungkan berdasarkan kesamaan sifat dan akhlaknya. Akhlak orang soleh ialah mencintai sesama manusia. Sedangkan akhlak orang pendengki, ia membenci sesama manusia. Pada hari akhirat, kedua orang ini tak akan bersama. Para pendengki akan berpisah dengan para rasul, nabi, dan wali Allah. Selanjutnya, telah menyadari bahwa hasad itu merugikan diri kita sendiri. Pada saat yang sama, kita harus sadar bahwa kedengkian itu hanya akan menguntungkan orang yang kita dengki. Keuntungan yang diperoleh orang yang kita dengki ialah ia akan senang melihat penderitaan kita yang ditimbulkan oleh kedengkian kita sendiri. Pada hari akhir, orang yang didengki akan diuntungkan. Amal soleh orang yang mendengki akan dipindahkan Allah Subhanahu wa taala kepada catatan amal soleh orang yang didengki. Sebaliknya amal buruk orang yang kita dengki akan dipindahkan Allah kepada catatan amal buruk kita. Akan dosa orang yang kita dengki akan dihapus Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad dikurangi dengan ilmu seperti yang telah diuraikan. Tetapi ia tak dapat hilang sepenuhnya. Hasad hanya dapat dihilangkan dengan pengobatan melalui amal. Imam Al-Ghazali menyarankan penyembuhan hasad dengan amal berusahalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perasaan dengki kita. Berbuat baiklah kepada orang yang kita dengki. Jika kita tidak suka melihat orang lain karena kedudukannya yang lebih tinggi, merendahlah kepadanya. Jika kita tidak senang melihat orang lain lebih banyak harta, berilah sebagian uang kita kepadanya. Pujilah dan sebarkan kebaikan orang yang kita dengki. Tentanglah keinginan hati untuk menceritakan aib serta keburukan orang itu. Amal berikutnya adalah tambahkanlah kenikmatan yang ia miliki. Jika kita mendengki orang yang lebih pintar, bantulah ia agar menjadi lebih pintar lagi. Amalan-amalan untuk menghapuskan penyakit hasad tampaknya memang amat berat untuk kita lakukan. Namun seperti kata Al-Ghazali, barang siapa yang tak tahan akan pahitnya obat, ia tak akan berhasil menikmati lezatnya kesehatan. Para pendengar yang beriman, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat dengki, agar amalan kita tidak pindah kepada orang yang kita dengki. Amin. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.